Jumpa lagi dengan saya di Fondasi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang struktur perulangan di dalam pemrograman Java. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang sudah mengenal apa itu perulangan. Namun di sini saya akan membahas lebih dalam penggunaan dalam bahasa Java. Kata lain dari perulangan adalah looping. Apa itu looping? Yaitu adalah merupakan sebuah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengerjakan perintah yang berulang-ulang. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang ingin kita ulang, maka kita gunakan struktur perulangan atau looping. Nah, di dalam looping ini sendiri ada beberapa jenis. Jenis dari perulangan itu sendiri terbagi 3, yaitu ada for, ada while, ada do while. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah ada for. Nah, di mana for ini sendiri, perulangan for digunakan untuk melakukan perintah pengulangan yang telah diketahui jumlah yang dilakukan perulangannya. Di dalam penggunaan perulangan for, kita harus memiliki sebuah variabel atau sebuah deklarasi. Ya, jadi di sini nanti akan ditentukan nilai awalnya dan nilai akhirnya. Nah, bisa dilihat dari bentuk umum dari for di sini adalah bisa di sini for di dalam kurung nilai awalnya berapa, kondisinya apa, baru modifiernya itu atau nilai selanjutnya yang akan ditentukan, baru hasilnya. Ya, itu pernyataannya apa, ya, atau sebagai keputusannya apa. Itu kalau kita menggunakan jenis perulangan for. Yang kedua itu adalah jenis perulangan while, di mana while akan mengecek nilai kondisi awal blok suatu pernyataan. Ya, while diproses jika kondisi yang didefinisikan itu di dalamnya terpenuhi atau bernilai benar. Nah, jika kondisi yang didefinisikannya itu salah, maka pernyataan dalam blok itu tidak diproses. Nah, jadi kalau dia bernilai benar, maka langsung diproses. Nah, akan tampilkan hasilnya berapa nilainya. Tapi kalau jika nilainya itu tidak ketemu, maka tidak diproses. Nah, dalam bentuk umumnya seperti ini, while. Nah, di dalam kurungnya kondisinya, baru pernyataannya. Nah, jadi nanti nilainya itu yang benar akan di dalam sebuah perulangan while. Di sini ada nilai benar dan ada yang tidak di sini. Lalu yang ketiga adalah do while, di mana do while ini melakukan pengecekan ya di dalam suatu kondisi akhir dari pernyataannya. Pengulangannya akan dilakukan jika kondisi didefinisikan dalam terpenuhi atau bernilai benar. Jika tidak terpenuhi, maka proses pengulangannya hanya minimal 1 kali. Nah, jadi kalau tidak terpenuhi hanya 1 kali dia memproses pengulangannya. Tetapi kalau dia benar, maka sampai nilainya berakhir. Bentuk umumnya ya do, pernyataannya, baru while. Nah, kondisinya terakhir ini. Sedangkan tadi kalau while itu kondisinya awal baru pernyataannya. Nah, ini berbeda. Nah, dari dunia pernyataan baru while ada kondisinya. Nah, kira-kira begitu penjelasan dari struktur perulangan atau looping. Jadi perlu diketahui tadi, perulangan itu sendiri adalah suatu instruksi kode program yang bertujuan untuk mengerjakan suatu perintah yang berulang-ulang. Jadi kalau perulangan itu sendiri jenisnya ada 3. Yang pertama for, yang kedua while, dan yang ketiga adalah do while. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur perulangan looping. Nah, kita sekarang masuk pada contoh bahasa pemrogramannya atau implementasi penerapan di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Intellix ID Community. Oke, kita buka dulu. Baik, ini tampilan dari Intellix ID-nya. Kita buat project baru ya. File, new, project.
ini sudah pas. Next, checklist, next. Projectnya adalah perulangan pertama ya, pertama. Nah, backspec-nya itu saya ganti menjadi for ya, perulangan for. Nah, finish. Nah, di sini kita akan mencontohkan satu contoh kasus menggunakan perulangan for. Yang write your code ini kita hapus saja. Kita buat suatu variabel dengan tipe data integer, contohnya variabel i titik koma. Baru for di dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 5 titik koma. Lalu i nya itu kita buat variabel i plus plus untuk indikatornya. Lalu kita buka kurung awal ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di pernyataannya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah variabel i dengan tipe data integer ya. Nah, di sini menggunakan perulangan for di mana i nilai awalnya itu adalah 0 lebih kecil dari 5. Nanti kita coba lihat hasilnya, bagaimana hasil yang akan ditampilkan. Lalu di sini system .out .print. Nah, di sini kita masukkan variabel i ya untuk menampilkan suatu hasilnya yang dilakukan perulangan dari nilai 0 lebih kecil dari 5 ya kan. Run. Nah, nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang ini mulai dari 0-nya. Berarti yang ditampilkan nilai 0 sampai lebih kecil 5. Ya kan? Tapi kalau kita buat contohnya kita ganti 10. Ini kita buat 10 ya, yang 5. Maka yang ditampilkan itu dari 0 sampai 9. Coba kita lihat hasilnya. Nah, betul kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana kalau 10? Ya kan? Biar nilainya itu pas. 0-nya, nilai awalnya 0 dan nilai akhirnya adalah 10. Nah, kita tinggal menambahkan di sini adalah sama dengan. Ya, sama dengan. Kita buat di situ, kita jalankan. Nah, hasilnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini hasilnya. Jika nilai i awalnya itu 0 dan nilai akhirnya i nya itu lebih kecil sama dengan 10, berarti akhirnya itu 10. Lakukan perulangan. Gitu dia. Bisa juga kalau kita menampilkan nilainya berbentuk string. Contohnya kita akan menampilkan kata hello world ya, atau kata Java ya, sebanyak 10 kali di dalam perulangan for. Jadi kita buat di sini system.out.print. Kita buat stringnya, yaitu kata Java. Oke, coba kita lihat ya. Kita jalankan, hasilnya seperti apa. Nah, ini dia
Java. Wala, tunggu ya. Berarti di sini dia wajib menggunakan, coba kita buat di sini print line ya, nah, supaya ke bawah. Kita buat. Nah, ini dia mulai dari 0 Java 2. Oh enggak gini ya. Kalau tidak tampilkan ini Java-nya ini dia bersambung kan. Kalau kita hilangkan yang pertama ya kan, kita akan menampilkan kata Java sebanyak 10 kali. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini tidak ada spasinya ya. Bagaimana supaya ada spasinya? Kita buat di sini spasi biar nampak kelihatan nilainya. Oke, nah ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi ada kata Java ini mulai dari 0. Berarti kalau kita hitung berapa kata ini dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Karena dia mulai dari 0. Gimana kalau hanya 1 di sini mulai dari 1? Berarti kata Java-nya itu hanya berulang sebanyak 10 kali. Ya. Dia mulai dari angka 1. Kalau kita buat di sini 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tetapi kalau kita buat di sini tadi 0 ya kan, berarti kata Java-nya itu berulang sebanyak 10 kali ya kan, berulang sebanyak 10 kali. Oke, kita tambahkan tadi yang angka tadi 1 sampai 0 sampai 10. Oke, coba ya kita jalankan, berarti nanti ada angkanya. Nah, ini coba kita hilangkan print line-nya biar pas posisinya. Itu kan turun dia 0 Java ini 1. Coba kita buat. Nah, ini dia 0 Java, 1 Java, 2 Java, 3 Java, 4 Java. Gimana kalau kita buat suatu penomoran di situ? Jadi tinggal spasi, kutip, titik, spasi ya kan. Nah, biar nampak nanti jelas bahwasanya penomoran itu jelas dia. Nah, di sini kita buat tanda plus dulu ya supaya nggak error ya. Misalnya menggabungkan antara nilai desimal dengan nilai string. Nah, ini dia 0 Java, 1 titik Java, 2 Java, 3 Java, 4 Java. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buat seperti itu kayak gitu nilainya. Nah, kayak gitu nilainya, hasilnya yang akan diulang dia ya. Kalau kita ganti ini menjadi 5 boleh 5. Berarti perulangannya itu mulai dari 0 sampai 5. Nah, kira-kira begitulah implementasi penggunaan perulangan jenis for. Oke, kita akan masuk di jenis yang kedua, yaitu jenis perulangan while. Nah, kita buat dulu project barunya, yaitu project baru, next, create, next. Ini adalah perulangan kedua ya, perulangan kedua.
nama atau backspace itu kita buat di sini perulangan while. Oke, finish. Kita akan coba implementasikan perulangan while ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita buat suatu variabel dengan tipe data 0 int variabel i titik koma. I-nya ini berapa nilainya? Kita buat di sini 0 ya, mulai dari 0. Bisa juga 1 ya, terserah, tergantung kebutuhan. Nah, kita buat di sini adalah while ya kan, variabel i lebih kecil dari 7. Nah, variabel i lebih kecil dari 7, kurung awalnya jangan lupa pembuka dan penutupnya, baru pernyataannya ya. Pernyataannya apa? Contohnya system titik out titik print. Nah, di sini kita coba, kita akan menampilkan nama Budianto ya. Kita akan tampilkan nama Budianto. Nah, nanti akan dia berulang ini ya, kata Budianto ini sebanyak i lebih kecil dari 7. Berarti mulai berapa itu? 0 1 2 3 4 5 kan, 6. Selanjutnya kita buat perintah untuk penambahan atau perulangannya itu i plus plus titik koma ya. Nah, kita coba hasilnya, kita proses. Apakah proses? Nah, di sini ada Budianto. Nah, di sini tidak nampak ya. Kita buat suatu spasi dulu, atau di sini kita buat print line aja biar ke bawah dia. Kita jalankan. Nah, ini dia. Kata Budianto ini dia berulang sebanyak 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu dia. Nah, sebanyak 7 kata dia berulang. Tapi kalau kita ambil di sini, kita buat di sini langsung variabel i ya kan, variabel i kita jalankan, dia tampil dari 0 ke 6 karena lebih kecil dari 7. Seandainya nilai i pertama ini awalnya itu 1, maka yang ditampilkan angka 1 sampai 6, bukan dari 0. Coba kita tes ya. Ini kan 0 ini. Kita tes. Nah, perulangannya itu mulai dari angka 1 sampai 6. Bagaimana kalau supaya 7? Ya kan? I lebih besar sama dengan, kita buat di sini sama dengan, supaya yang tampil itu nilainya 1 sampai 7. Kita coba ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada sebanyak 7 kali dia berulang. Ya, 7 kali dia berulang. Ya, jadi ada nilai awalnya dan ada nilai akhirnya tadi. Oke. Ya. Tapi kita mencoba merubah dulu ini. Istilahnya gini, nanti kita akan membuat suatu nilai awal dan nilai akhir. Kita akan coba merubah. Di sini kita akan menggunakan scanner ya. Import java.atil.scanner. Oke, titik koma. Kita buat dulu variabel scannernya. Scanner input sama dengan new scanner system.in
titik koma. Oke, ini kita buat variabel dua-dua lah, ini kita ganti ya. Ini variabel i sama variabel x. System.out.print input nilai variabel i sama dengan input the next in. Lalu kita boleh lagi perintah untuk menginput nilai y-nya, x-nya, out.print input nilai variabel x sama dengan input dot in. Ya, kenapa next in? Karena kita tadi menggunakan tipe data integer ya di atas ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti ini, kita buat ini tetap i. Ya, ini adalah kita buat variabel x nilai akhirnya. Ya, nilai akhirnya tadi berapa? Oke, kita jalankan. Nah, nilai y itu berapa? Contohnya 1. Enter. Nilai y-nya berapa? Contohnya 9. Kita enter. Jadi nilai yang ditampilkan itu mulai dari angka 1 sampai 9, karena tadi nilai x i-nya itu 1, sedangkan nilai x-nya adalah 9. Nah, kira-kira teman-teman bisa dipahami? Nah, ini nanti silahkan diulang lagi ya, supaya atau dicoba lagi supaya lebih paham lagi, dan silahkan dikembangkan. Nah, demikian penjelasan mengenai perulangan menggunakan while. Kita masuk sekarang pada jenis perulangan do while yang ketiga. Kita buat project baru dulu. Ini save all, project new. Oke. Next. Create. Next. Ya kan? Taruh di sini perulangan 3. Nah, di sini kita buat do while. Oke. Finish. Nah, di sini kita akan mencoba membuat perulangan yang menggunakan do while. Nah, ini kita hapus ya. Oke. Nah, pertama kita buat dulu dua variabel ya. Nah, dua variabel, yaitu variabel pertama itu adalah int a, dan variabel yang kedua adalah variabel b. Nah, a dan b ini sama-sama tipe datanya integer. Oke. Nah, nilai a nya itu berapa? Contohnya 1. Kita akan mulai dari 1 ya. Oke. Selanjutnya titik koma, nilai b nya berapa? Nilai akhirnya contohnya 12 titik koma ya. Jadi kita akan masuk di perintahnya, yaitu adalah menggunakan do dua kurung gini, kurung kerawal ya. Oke, kita buat di sini langsung pernyataannya, yaitu system.out.print. Ini pakai line aja biar nampak aksennya nanti. Di sini variabel i-nya
titik koma. Nah, di bawah ini kita akan buat while-nya ya, untuk menampilkan hasilnya. I lebih kecil dari variabel B, titik koma. Nah, jadi di dalam do while itu kita tentukan dulu variabelnya. Ada dua variabel di sini, A dan B. Nah, jadi ini variabel A ya, dan ini variabel A. Salah tadi. Oke. Nah, di sini ada dua variabel A dan B. Nah, variabel A-nya itu bernilai 1 dan sedangkan variabel B-nya adalah bernilai 12. Nah, kita masuk di perulangannya itu do. Ini buka kurung awal dulu, nanti ada penutupnya di bawah, baru statementnya atau pernyataannya. Nah, yang kita tampilkan itu variabel A. Dia berulang berapa kali? Dengan nilai akhir 12. Nah, while A lebih kecil dari B. Nah, coba kita jalankan supaya kita bisa melihat hasil yang dari struktur kendali atau struktur penurangan dari do while ini. Nah, ini dia error ini ya. Nah, ada yang kurang di sini. Kita akan coba penambahan di sini ya, tadi variabel A plus plus. Nah, di sini tadi pembatasannya itu titik koma. Nah, dia kalau kita buat tadi, kita hilangkan A plus plusnya itu, dia akan berulang terus angka satunya, tidak ada batasannya. Coba di sini. Nah, ini dia hasilnya mulai dari angka 1 sampai 11. Loh Pak, kenapa 11? Ya iya, sama yang tadi. Di sini kan A lebih kecil dari B. Bagaimana kalau supaya pas nilainya itu adalah 12? Ya kita gunakanlah di sini. Sama dengan biar nilainya itu pas menjadi dari angka 1 sampai 12. Oke, coba kita tambahkan. Nah, ini dari angka 1. Nah, dia berulang sebanyak 12 kali. Ya, 12 kali mulai dari angka 1 sampai 12. Nah, perbedaannya sih dengan perulangan for, while, dan do while ini tidak terlalu signifikan sekali, hanya dari struktur pemrogramannya saja, bahasanya atau coding programnya sama-sama itu adalah jenis perulangan. Nah, semoga teman-teman sekalian ya bisa mengembangkannya lagi tentang bagaimana struktur perulangan atau looping ketiga jenis tersebut, yaitu for, while, dan do while. Jika ada saran atau kritik, nanti bisa di komen di bawah ya, untuk lebih baik lagi. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.